Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Denny Triasa, Dilanur Ardaga, Muhammad Ibnu Fajar, Muhammad Wildan, Muhammad Yusuf Rizkianto, Nisa Aulia Rahma, dan saya sendiri Nurul Afifah akan menjelaskan tentang pembaharuan pendidikan. Seperti yang kita tahu, seiring berjalannya waktu, tentu teknologi juga akan semakin berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pembaharuan dalam pendidikan. Pembaharuan pendidikan sendiri adalah suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Jadi, pembaharuan pendidikan tadi merupakan suatu usaha mengadakan perubahan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, tentunya dengan inovasi-inovasi terbarukan. Pembaruan pendidikan pasti memiliki inovasi yang dimana inovasi ini menjadi keunggulan sehingga memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya yang pertama yaitu lebih nyata. Lebih nyata ini maksudnya adalah inovasi tersebut itu benar-benar dilakukan atau benar-benar terrealisasikan di lapangan. Dan yang kedua, terdapat nama. Berfungsi untuk membranding inovasi apa yang akan dibuat. Contohnya seperti Merdeka Belajar. Dan yang ketiga, di sini pelaksanaannya terjabar secara teknis. Jadi, maksudnya adalah pelaksanaan inovasinya itu terjabar dari awal sampai akhir dalam rangka untuk memenuhi atau memaksimalkan inovasi yang telah dibuat. Dan yang keempat, di sini dilaksanakan dalam kawasan yang terbatas. Dilaksanakan dalam kawasan terbatas ini maksudnya adalah dilakukan oleh instansi-instansi tertentu terlebih dahulu yang dimana inovasi ini dilakukan di tempat tersebut guna memaksimalkan juga inovasi yang telah dibuat. Dan yang terakhir, meningkatkan hasil belajar peserta didik pada khususnya dan peningkatan kualitas pendidikan pada umumnya. Jadi dalam suatu pembaruan pendidikan pasti memiliki tujuan dong ya. Jadi tujuannya yang pertama di sini adalah lebih meratanya pelayanan pendidikan. Jadi, gunanya pembaruan dalam pendidikan di Indonesia ini berguna untuk meratakan atau menyamakan antara pendidikan di kota dan juga di desa untuk guna kesetaraan dalam menggapai pendidikan masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, lebih serasinya kegiatan belajar dengan tujuan, lebih efisiensi dan ekonomisnya pendidikan, dan yang selanjutnya, lebih efektif dan efisiensi sistem penyajian pendidikan, lebih lancar dan sempurnanya sistem informasi dan suatu kebijakan. Selanjutnya, lebih dihargainya unsur kebudayaan nasional, lebih kokohnya kesadaran identitas dan kesadaran nasional. Tumbuhnya masyarakat gemar belajar. Oleh karena itu, dari hal ini, jika para peserta didiknya gemar belajar, otomatis kedepannya akan meluas, akan memberikan kesempatan kerja bagi para penerus bangsa dan juga para peserta didik lainnya. Tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna, dan mudah diperoleh. Dan terakhir, meluasnya kesempatan kerja. Selanjutnya yakni latar belakang pembaharuan pendidikan. Terjadinya pembaharuan pendidikan dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan dalam pendidikan seperti 1. Sistem pendidikan yang masih lemah, tujuannya yang masih kabur atau belum jelas, kurikulum yang digunakan belum serasi dan suasana yang belum menarik. Kedua, sumber-sumber yang terbatas dan belum bisa memanfaatkan sumber yang ada secara efektif dan efisien dan sebagainya. Berbagai permasalahan seperti itulah yang mendorong untuk terjadinya pembaharuan sehingga bisa mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang ada dalam pendidikan dan pendidikan bisa terlaksana dengan baik. Terdapat dua sumber permasalahan. Yang pertama, kondisi yang belum pernah dihadapi. Dengan adanya permasalahan baru yang sebelumnya belum pernah terjadi, maka diperlukan cara baru dalam penyelesaiannya. Yang kedua, adanya tuntutan yang lebih luas seperti perkembangan teknologi yang berkembang cepat dan didorong dengan adanya penemuan-penemuan baru sehingga pendekatan lama dianggap tidak memadai dan tidak memuaskan.
Baik, yang selanjutnya adalah penyebab timbulnya pembaharuan pendidikan. Ada 5 hal. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pertambahan penduduk. Dan yang ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, menurunnya kualitas pendidikan. Dan yang kelima, kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Faktor yang mempengaruhi. Faktor seperti yang dikemukakan Ibrahim, yaitu estimasi, tidak tepat terhadap inovasi. Adanya konflik dan kurangnya motivasi, inovasi tidak berkembang karena lambatnya material yang diterima dan sebab lain. Adanya masalah keuangan, adanya penolakan inovasi dari kelompok tertentu, dan kurang adanya hubungan sosial. Selain faktor-faktor utama penghambat inovasi tersebut, ada faktor lain yang menghambat inovasi dalam bidang pendidikan, yaitu faktor kegiatan belajar mengajar seperti pribadi guru dan siswa yang tidak bisa menerima perubahan, faktor internal dan eksternal, serta sistem pendidikan yang berlaku. Fulan mengategorikan 3 faktor kunci yang mempengaruhi proses penerapan inovasi dalam bidang pendidikan, yakni karakteristik perubahan, karakteristik lokal, dan faktor eksternal. Selain hal-hal tersebut, faktor yang mempengaruhi inovasi dalam bidang pendidikan tentu saja adalah kecepatan adopsi inovasi. Kecepatan adopsi ini dipengaruhi oleh atribut atau karakteristik inovasi, tipe keputusan inovasi, sifat saluran komunikasi yang digunakan, ciri-ciri sistem sosial, dan promosi dari agen pembaharu. Dalam perkembangannya, pembaruan pendidikan mengalami banyak perkembangan kurikulum, yaitu kurikulum 1968 dan sebelumnya, kurikulum 1975 dan kurikulum 1984, selanjutnya kurikulum 1994. Kemudian pada 2004 terdapat kurikulum berbasis kompetensi dan yang terakhir yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Dan yang terbaru adalah kurikulum K13. Selanjutnya, model inovasi dan perubahan dalam pendidikan ada 2, yaitu yang pertama, top-down model atau inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai pimpinan atau atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional selama ini. Model inovasi dan perubahan yang kedua yaitu bottom-up model atau model inovasi yang bersumber dan hasil ciptaan dari bawah dan dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan di Indonesia. Contoh pembaruan pendidikan. Contoh pembaruan dalam setiap komponen pendidikan yang dikemukakan oleh BIMES dengan perubahan isi disesuaikan dengan perkembangan pendidikan dewasa ini diantaranya yaitu A. Pembinaan personalia, yaitu inovasi yang sesuai dengan komponen personil, misalnya peningkatan mutu guru, aturan terhadap siswa, sistem kenaikan pangkat, dan sebagainya. B. Banyaknya personil dan wilayah kerja, inovasi yang sesuai dengan komponen personil, misalnya beberapa rasio guru siswa pada suatu sekolah dalam sistem Pamong pernah diperkenalkan ini dengan rasio 1:200. Artinya 1 guru dengan 200 siswa SD di Amerika, 1 guru dengan 27 siswa. Perubahan besar wilayah kepemilikan sedang untuk peraturan SD di Indonesia, sedangkan diharuskan 1 guru dengan 32 siswa dan sebagainya. C. Fasilitas fisik, inovasi yang sesuai dengan komponen personil, misalnya perubahan tempat duduk 1 anak sama dengan 1 kursi dan 1 meja. Perubahan pengaturan dinding ruangan, yaitu dinding batas antar ruang dibuat yang mudah dibuka sehingga apabila diperlukan 2 ruangan dapat disatukan. Lalu perlengkapan perabot, laboratorium bahasa, penggunaan CCTV, dan sebagainya. D. Penggunaan waktu, yaitu inovasi yang sesuai dengan komponen personil, misalnya pengaturan waktu belajar dahulu catur bulan dan sekarang berganti dengan semester. E. Peran yang diperlukan, inovasi yang sesuai dengan komponen personil, misalnya peran guru sebagai pemakai media atau maka diperlukan keterampilan menggunakan berbagai macam media. Peran guru sebagai pengelola kegiatan kelompok, yaitu guru sebagai anggota tim matching dan sebagainya. Pada akhirnya, pembaharuan pendidikan memang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri, serta untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, tentunya dengan inovasi-inovasi yang terbarukan. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan, semoga dapat dimengerti, dipahami, dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada penggunaan tutur kata yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.